Masih bersama kami dalam siaran khusus dari arena Pekan Olahraga Asia Tenggara ke-14 tahun 1987 hari terakhir dalam siaran langsung pertandingan sepak bola babak final antara kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Malaysia, dan setelah itu nanti Anda akan mengikuti upacara penutupan berlangsungnya Pekan Olahraga Asia Tenggara ke-14 tahun 1987 yang berlangsung sejak tanggal 9 September yang lalu. Saudara penonton, pada babak pertama tadi, kesebelasan Indonesia masih bermain sama kuat melawan kesebelasan Malaysia. Dan perjuangan oleh pemain-pemain Indonesia ini masih harus dilanjutkan lagi pada pertandingan babak kedua. Untuk itu kami kembali akan mengajak Anda mengikuti pertandingan bersama rekan reporter Joko Gitoyo dan Abraham Isnan. Saudara penonton, kembali kita di Stadion Utama Senayan, Jakarta akan melaporkan jalannya pertandingan final sepak bola Pekan Olahraga Asia Tenggara ke-14 tahun 1987 ini yang berlangsung antara kesebelasan Malaysia dan kesebelasan Indonesia. Pada kesempatan ini hadir juga Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Umar Wira Hadi Kusuma beserta Ibu Wira Hadi Kusuma. Dan tak ketinggalan pula hampir dari seluruh pintu di Stadion Utama Senayan ini masih banyak penonton-penonton yang ingin turut serta menyaksikan jalannya pertandingan ataupun menyaksikan penutupan Pekan Olahraga Asia Tenggara ke-14 tahun 1987 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Saudara penonton, dari kesebelasan Malaysia ada pergantian pemain. Azizul yang terkena kartu kuning tadi ketika melakukan tackling yang cukup keras pada Ribut Waidi diganti oleh Asim Mustafa, pemain dengan kostum nomor 11. Wasit Bonkat sudah berada di tengah lapangan permainan. Demikian juga bola sudah diletakkan di titik putih, peluit sudah dibunyikan, bola sudah bergulir. Sementara sekarang masih di daerah pertahanan Malaysia. Asim Mustafa pemain baru, namun kandas dia. Disapu saja bola keluar lapangan permainan oleh Jaya Hartono. Tidak ada kawan yang berada di sana. Lee Kim Hong sekarang menguasai bola. Jaya Hartono. Robi Darwis lepas, masih ada Jaya Hartono. Umpan terobosan maksudnya pada Robi Darwis. Lapindran, dan datang sekarang Ribut Waidi mencoba untuk mengejar. Kan tapi sundulan Lapindran ini lebih cepat dan bola meninggalkan lapangan permainan. Sepak pojok yang pertama di babak kedua ini untuk Indonesia. Sepak pojok akan diambil oleh Heri Keswanto sendiri. Ribut Waidi, namun disapu saja oleh Gunalan. Robi Darwis datang bantu. Asari Rangkuti lepas lagi. Hakim garis sudah mengibarkan bendera, Bung Abraham. Ya, dengan demikian offside untuk Malaysia. Kita lihat dihadapi oleh penjaga gawang Lee Kin Hong. Pemain poros halang Lee Kin Hong pada penjaga gawang Raini Jamil. Masih 0-0 kedudukan saudara-saudara. Baru 1 menit berlangsung, 1 menit tepatnya 50 detik pertandingan babak yang kedua. Sementara kembali bola bergulir meninggalkan lapangan permainan dan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Jaya Hartono akan lakukan lemparan ke dalam. Jauh pada Asari Rangkuti. Nasir Hasim Mustafa sekarang. Maksudnya akan memberikan umpan atau melepaskan tendangan langsung ke mulut gawang yang dijaga oleh Ponirin Meka.
tetapi arahnya menyamping di sebelah kanan tiang gawang Ponirin Meka. Kandas lagi serangan Malaysia. Indonesia sekarang mulai bangun serangan kembali. Marzuki Nyamat masih bekerjasama dengan Robbie Darwish. Heri Keswanto, Muhammad Yunus dibuang keluar lapangan saja oleh Lee Kim Hong dan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Sudah dilakukan lemparan ke dalam ini. Bola salah yang dituju, umpannya kurang cermat yang dilakukan oleh Heri Keswanto tadi, sehingga terjadilah out gawang. Out gawang untuk Malaysia. Penjaga gawang Malaysia, Raini Jamil. Jaya Hartono. Top duel terjadi. Kejar oleh Gunalan. Masih dapat dikuasai oleh pemain Malaysia. Nasir Yusof dipotong oleh Jaya Hartono. Diambil alih oleh Marzuki Nyamat. Umpan kurang cermat. Asari Rati Putih datang bantu Abdullah Saleh. Tapi dapat dikuasai kembali oleh Radi. Gunalan, Ravindran. Satu umpan tarik maksudnya. Tapi menyentuh kaki dari salah seorang pemain, yaitu Ribut Waidi. Dan sepak pojok yang pertama untuk Malaysia. Salim Mahmud sudah melakukan sepak pojok ini. Tendangan langsung, cukup berbahaya saudara-saudara. Satu tendangan oleh Salim Mahmud tadi. Setelah umpan atau sepak pojok yang dilakukan tadi dengan cepat sekali. Melepaskan tendangan yang cukup keras, namun hanya beberapa sentimeter di atas Mister gawang dari Ponirin Meka. Kandas lagi serangan Malaysia. Indonesia sekarang mencoba membangun serangan dari bawah lewat kaki Robbie Darwish. Kembali Marzuki Nyamat. Umpannya terlalu lemah. Nasir Yusof. Dibuang saja keluar lapangan permainan oleh Nasir Yusof. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Diambil oleh Marzuki Nyamat. Pada Robbie Darwish. Terlampau lamban saudara-saudara. Marzuki Nyamat kembali menguasai bola. Masih menguasai bola Marzuki Nyamat ini. Asari Rangkuti. Ruli Nere. Ricky Yaakob. Lepas lagi Ribut Waidi. Terlampau lemah saudara-saudara. Dan terlalu ragu-ragu Ribut Waidi tadi. Sehingga bola yang seharusnya dilambungkan seperti hanya pada adegan lambat ini kita saksikan. Bagaimana Bung Abraham? Kita lihat saudara-saudara, satu umpan yang diberikan oleh Ruli Nere maksudnya kepada Ricky Yaakob, akan tetapi juga dimanfaatkan oleh Ribut Waidi yang cepat menerobos masuk kotak penalti Malaysia. Akan tetapi masih belum membuahkan gol bagi Indonesia sampai dengan menit ke-6 babak kedua ini, masih tetap 0-0. Kembali Indonesia akan mencoba membuka barisan pertahanan Malaysia yang kuat dan cukup berlapis ini. Lewat Marzuki Nyamat sekarang. Masih menguasai bola. Marzuki Nyamat umpan lepasan Ruli Nere. Ribut Waidi yang dituju. Kandas lagi. Hasim Mustafa. Pemain baru dari Malaysia yang turun di babak kedua. Masih menguasai bola. Masuk di daerah jantung pertahanan daripada kesebelasan Indonesia ini. Melebar ke kiri dia. Pada Abdullah Saleh maksudnya yang dituju atau pada Hamzah sendiri. Umpannya kurang cermat dan bahkan bola kesundulan Hasim Mustafa tadi
jatuh di samping kanan gawang Ponirin Meka. Indonesia kembali dengan umpan jauh. Di sana masih ada Lavindran menghadang bola. Masih dirangkuti Rulinere. Ricky Yaakob lagi lepas. Lee Kim Hong berhasil menyelamatkan satu umpan terobosan yang akan dimanfaatkan oleh Ricky Yaakob, mengakibatkan sepak pojok yang kedua bagi Indonesia. Jaya Hartono sekarang. Masari Rangkuti. Satu tendangan langsung Masari Rangkuti diterkam dengan cepat sekali oleh penjaga gawang Malaysia, Zaini Jamil. Kandas lagi serangan Indonesia. Masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Malaysia, Zaini Jamil. Malaysia sekarang bangun serangan. Radi. Pelanggaran Bung Abraham. Ya, kita lihat saudara-saudara, pada saat mencoba merebut bola, salah seorang penyerang depan dari Malaysia diserobot oleh Marzuki Nyamat. Dalam gerak lamban saudara lihat bagaimana Marzuki Nyamat maksudnya hendak menghalau bola, akan tetapi mengenai kaki lawan, yang sampai dengan saat ini belum terlihat jelas bagi kami nomor punggungnya saudara-saudara. Siapakah yang tergeletak ini, yang mulai bangkit kembali dan tidak ada pergantian pemain. Ternyata Nasruddin, pemain dengan kostum nomor 17, dan wasit dari Thailand memberikan tendangan bebas untuk Malaysia. Tendangan bebas ini atau akan dilakukan 3 pemain Malaysia yang berada di sana. Dola Saleh. Lavindran lepaskan tendangan, menyusur tanah. Namun bola jatuh di samping kiri gawang Ponirin. Gagal serangan Malaysia. Out gawang. Tendangan gawang ini dilakukan sendiri oleh Ponirin Meka pada Robbie Darwish. Masih menguasai bola Robbie Darwish. Masuk di jantung pertahanan dari Malaysia. Bekerjasama dia dengan Rangkuti. Umpan dipotong oleh Lee Kim Hong. Nasir Yusof. Salim Mahmud maksudnya akan menguasai bola, namun bola sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Hampir 11 menit saudara penonton. Rupanya handsball. Ya, sehingga terjadi tendangan bebas, Bung Abraham. Tendangan bebas dilakukan oleh Rangkuti. Ya, sudah menonton. Rangkuti sekarang lakukan tendangan bebas. Jaya Hartono tidak ada yang jaga. Satu umpan Jaya Hartono tadi dapat dipotong oleh Lee Kim Hong, mengakibatkan tendangan atau sepak pojok yang ketiga bagi Indonesia. Sembilan pemain berlapis untuk menjaga pertahanan Malaysia sesaat dia diserang oleh barisan lawan. Jaya Hartono sudah lakukan. Satu sundulan dari Ricky Yaakob tadi juga menyamping jatuh di sebelah kiri gawang Raini Jamil. Kandas serangan Indonesia. Raini Jamil masih menguasai bola sepenuhnya. Serangan balik yang cukup cepat. Gunawan sekarang menguasai bola, disambar oleh Rulinere. Ricky Yaakob datang bantu. Apa yang terjadi, Bung Abraham? Pada saat Ricky Yaakob hendak menjemput bola, terlihat jelas ia didorong oleh Ravindran. Dan lagi-lagi saudara-saudara, wasit Bonchard memberikan tendangan bebas untuk Indonesia. Dalam gerak laman saudara lihat bagaimana Ricky Yaakob terjatuh.
sudah lakukan tendangan bebas untuk Indonesia. Heri Kiswanto, Lee Kin Hong sundul, Nazarudin, Heri Kiswanto kerjasama dengan Rangkuti, umpan terobosan. Ada kita lihat ribut Waidi, lagi didorong dia oleh pemain belakang Malaysia, tapi tidak merupakan pelanggaran. Nazarudin sundul. Kita lihat Malaysia bangun serangan, saudara-saudara. Nasir Yusuf sekarang, wah, pelanggaran. Robi Darwis mengganjal Nasir Yusuf kelihatannya, dan tendangan bebas untuk Malaysia. Tidak benar letak bola, letak posisi bola harus dibenarkan dahulu, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh Gunalanka atau Ravindran. Ternyata diambil alih oleh Ravindran, pemain kostum nomor 3. Dola Saleh yang dituju. Terjadi kop duel, kita lihat. Oh, baik, Ponirin kuasai bola. Tepuk tangan dari penonton. Rangkuti kerjasama dengan Muhammad Yunus. Kita lihat saudara-saudara, Indonesia bangun serangan dua kaki, back menyerang Muhammad Yunus. Ricky Yakob yang dituju. Sundul Ravindran turut membantu Heri Kiswanto dan Rangkuti. Yunus lagi. Umpan Yunus pada Ricky Yakob. Ada Gunalan, handsball. Pada saat mendribble bola, saudara-saudara, Gunalan handsball. Barangkali Bung Joko bisa menjelaskan. Ya, Gunalan ketika ingin menghalau serangan tadi, berusaha untuk menghentikan bola, tetapi tersentuh tangan kiri sebelah kirinya, dan ternyata inilah handsball. Namun sebenarnya di dalam kotak penalti, tetapi wasit Bonker dari Thailand menunjuk di luar atau beberapa meter di luar kotak penalti tadi. Saudara-saudara, kita lihat tendangan bebas ini dilakukan oleh Heri Kiswanto. Apakah Heri mampu lagi melepaskan tembakan bebas langsung ke gawang, menggetarkan gawang sebagaimana halnya yang ia lakukan ketika berhadapan dengan Birma di babak semifinal? Heri Kiswanto langsung ke gawang. Terlampau keras tadi dan hanya mengakibatkan out gawang saja untuk Malaysia. Tidak merubah keadaan, masih tetap 0-0. 14 menit sudah pertandingan babak kedua. Kita lihat bola dihadapi. Ini adalah Heri Kiswanto, saudara-saudara, pemain lini tengah Indonesia. Lee Kin Hong kerjasama dengan Salim Mahmud, dan teruskan umpannya pada Nasir Yusuf. Coba untuk menekan daerah pertahanan Indonesia, ambil alih oleh Nasir Yusuf dan Salim Mahmud kerjasama. Sapu Heri Kiswanto. Yunus sundul. Tandas di kaki Dolah. Ada Nazarudin. Kita lihat kerjasama dengan Hasim Mustafa. Hasim tembak. Dikawal oleh Marzuki. Dibiarkan saja bola berlalu. Memang hanya mengakibatkan out gawang untuk Indonesia. Tendangan gawang kita lihat dilakukan oleh Ponirin Meka, penjaga gawang Indonesia yang berusia 31 tahun. Dan perlu juga saudara ketahui, pemain-pemain Malaysia yang tampil di lapangan hijau ini rata-rata berusia di bawah 25 tahun dan di atas 20 tahun. Marzuki sekarang kuasai bola. Robi Darwis, Jaya Hartono. Salah umpan Jaya Hartono. Serangan balik dari Malaysia. Dola Saleh. Masih Dola Saleh kerjasama dengan Nasir Yusuf. Kembalikan pada Dolah lagi atau Salim Mahmud. Tembak lepas. Kita lihat saudara-saudara, bola sempat muntah dari Ponirin, tapi kembali dengan cepat Ponirin menguasai bola. Patah sementara serangan dari Malaysia. Muhammad Yunus kerjasama dengan Heri Kiswanto. Kembali Indonesia membangun serangan. Kembali lagi pada Yunus. Dan sekarang Robi Darwis. Jaya Hartono. Kembali Robi lagi. Robi Darwis kuasai bola. Umpannya pada Rangkuti. Dan kita lihat ada Budi Wahyono. Umpan pada Ricky Yakob. Sapu oleh Nasir Yusuf.
dan juga dihalau oleh Gunalan. Outball saudara-saudara untuk Indonesia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jaya Hartono pada Ruli Nere. Berhadapan Ruli Nere dengan Salim Mahmud. Terjadi sepak sudut lagi untuk Indonesia, merupakan yang keempat kalinya pada babak kedua ini, yang kelihatannya juga dilakukan oleh Jaya Hartono yang kerjasama dengan Ruli Nere. Ruli sekarang kuasai bola. Terjatuh Ruli, kandas di kaki Nasir Yusuf. Kerjasama dia dengan Dola Saleh. Nazarudin atau Hasim Mustafa pada Nazarudin. Kurang baik sundulan Nazarudin. Marzuki sundul. Kandas di kaki Jaya Hartono. Ayo Jaya Hartono, cepat sekarang. Wah, lagi salah umpan Jaya Hartono, kandas di kaki Nasir Yusuf. Sapu oleh Marzuki. Data serangan lewat kaki Jelani sekarang saudara-saudara. Dan bola dikuasai oleh Ribut Waidi. Kembali Indonesia melakukan serangan. Kurang cermat kontrol Ribut. Offside. 3 pemain depan dari Malaysia berada dalam posisi offside, sehingga tendangan bebas untuk Indonesia dilakukan oleh Marzuki Nyamat. Marzuki kerjasama dengan Robi Darwis. Dan sekarang Jaya Hartono. Masih Jaya Hartono. Ruli Nere yang dituju. Sapu oleh Rapindran. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Lakukan oleh back kiri Indonesia Jaya Hartono. Jaya berikan pada Rangkuti maksudnya. Ruli Nere coba berikan umpan masuknya ke kotak penalti, tapi kurang tepat arahnya dan out gawang saja saudara-saudara untuk Malaysia. Ini kubu pertahanan Indonesia saudara lihat, atau kubu Indonesia dengan pelatih Berce Matula Pelwa. Penjaga gawang Raini Jamil. Dola Saleh yang dituju. Kita lihat bola dikejar oleh Dola Saleh. Berhadapan dengan Muhammad Yunus dia. Kerjasama dengan Salim Mahmud. Jelani Wilastra. Dan sekarang Radi Madin. Radi tembak. Oh, baik. Ponirin kuasai bola. Tendangan dari Radi tadi dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Indonesia, Ponirin Meka. Nasir Yusuf. Satu umpan terobosan lagi terlampau keras dan kembali bola dikuasai oleh Ponirin. Marzuki sekarang kerjasama dengan Robi pada Muhammad Yunus. Masih Muhammad Yunus kuasai bola. Ambil alih atau berikan pada Heri Kiswanto. Kembali pada Marzuki lagi. Ruli Nere. Heri Kiswanto, Muhammad Yunus. Umpan Yunus pada Budi Wahyono atau Ricky Yaakob. Budi Wahyono sundul. Sundulan Budi Wahyono tadi saudara-saudara tidak tepat ke mulut gawang, sehingga tendangan gawang saja untuk Malaysia. Jaya Hartono keluar, saudara-saudara, ia digantikan oleh Sutrisno. Jaya Hartono keluar, masuk Sutrisno yang menempati posisi back kiri dan juga back menyerang dari Indonesia. Kita lihat penjaga gawang Malaysia. Hasim yang dituju, sundul Sutrisno. Ada Ruli Nere. Coba dibantu dia oleh Rangkuti, tapi kandas bola di kaki Jelani Wilastra. Berikan pada Salim Mahmud. Kita lihat Malaysia melakukan serangan sekarang. Masih Salim. Umpannya pada Dola Saleh. Sundul baik oleh Sutrisno. Jelani lagi. Sapu Ruli Nere. Pelanggaran kelihatannya.
Handsball oleh Jailani Wilastra ketika bola disapu tadi oleh Marzuki Nyamat dan menyentuh tangan daripada Jailani Wilastra. Tendangan bebas saudara-saudara untuk Indonesia sudah dilakukan. Sekarang Muhammad Yunus kuasai bola. Masih Muhammad Yunus. Ribut Waidi yang dituju. Kurang baik umpan Yunus tadi. Dan kita lihat Salim Mahmud bangun serangan lagi. Kerjasama dengan Radi maksudnya. Tapi bola kalah di kaki Robi. Rangkuti. Umpannya cepat pada Ribut Waidi. Masih Ribut Waidi. Tidak punya peluang bagi Ribut untuk melakukan track ball tadi atau umpan tarik. Lagi pelanggaran kelihatannya Bung Joko. Benar bahwa Ribut Waidi di-tackle terlalu keras, bahkan didorong dengan tangan oleh Jailani Wilastra tadi sehingga terjadi tendangan bebas ini. Kita lihat saudara-saudara tendangan bebas untuk Indonesia. Dan sebagaimana terlihat jelas bagi saudara di layar televisi, tendangan bebas ini terjadi di sektor bek kiri darah Malaysia yang kelihatannya dihadapi oleh Muhammad Yunus, bek kanan Indonesia. Muhammad Yunus melakukan tendangan bebas ini. Terjadi ke mulut, kita lihat saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, Bung Joko? Ketika kemelut terjadi tadi, seperti hanya kita saksikan, pemain belakang Malaysia melakukan satu pelanggaran dengan mengangkat kaki kanan terlalu tinggi. Dan pelanggaran ini dilihat oleh wasit Bonkeat. Namun rupa-rupanya bola bukan dinyatakan sebagai pelanggaran, tetapi satu tendangan lambung ke belakang yang dilakukan oleh pemain belakang tadi sehingga terjadi sepak pojok yang kelima. Sepak pojok yang kelima sudah dilakukan tinggi saja dan penjaga gawang Raini Jamil dengan tepat sekali dapat mengetahui di mana arah lari bola. Sementara kandas lagi serangan Indonesia. Satu tindakan penyelamatan kembali kita saksikan. Penjaga gawang Raini Jamil dari Malaysia. Sutrisno. Astari Rangkuti. Ricky Yaakob maksudnya diambil alih oleh Wilastra. Dola Saleh bersama dia dengan Radi. Melebar ke sektor kanan Hasim Mustafa. Dibayang-bayang oleh Sutrisno. Datang Muhammad Yunus membantu. Langsung oleh Heri Keswanto. Ricky Yaakob sekarang menguasai bola. Dibayang-bayang oleh Lee Keng Hong. Sodorkan pada Ruli Nere. Terlampau kurang cermat Ruli Nere ketika ingin mengontrol bola tadi. Sehingga bola dapat kembali diambil alih oleh pemain-pemain belakang Malaysia. Lee Kim Hong. Nasir Yusof. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Tersentuh kaki Heri Keswanto. Lemparan ke dalam untuk Malaysia. Dola Saleh. Nasir Yusof. Kembali pada Dola Saleh. Masih masuk ke daerah pertahanan Indonesia di sektor bek kanan, namun dapat dihadang dengan kaki kanan tadi oleh pemain belakang Indonesia Muhammad Yunus. Terjadi sepak pojok yang kedua bagi Malaysia di babak kedua ini. Sepak pojok ini akan diambil oleh pemain nomor 11 Hasim Mustafa. Sudah dilakukan. Banyak perancaman lagi. Demikian pula Ruli Nere. Kembali diambil alih. Dan bola untung mental. Dapat dikuasai sepenuhnya oleh pendiri mereka. Lemparkan pada Sutrisno. Sutrisno sekarang menguasai bola. Bersama dia dengan Budi Wayono. Kandas rupanya diambil alih dia oleh Nasaruddin. Masih menguasai bola. Nasaruddin sekarang masuk ke jantung pertahanan Indonesia. Dapat dicocok oleh Robi Darwis.
Gunalan datang bantu. Lepaskan tendangan langsung maksudnya, namun terlampau lemah dan jatuh di samping kiri gawang Pondiran Meka. Kandas lagi serangan dari Malaysia. Hampir 28 menit babak kedua berlangsung, kedudukan masih tetap 0-0. Nasir Yusof sekarang dapat mengecoh pemain belakang Indonesia, Muhammad Yunus tadi, Budi Wahyono tadi. Tidak ada yang mengejar, sementara Heri Keswanto sekarang menguasai bola. Heri Keswanto, Marzuki Nyamat, dibayang oleh Nasir Yusof, masih menguasai bola. Marzuki Nyamat, belakang dia pada Ribut Baidi, langsung saja. Namun penjaga gawang Raini Jamil dengan sebat dia dapat mengejar bola dan menguasai bola sepenuhnya. Malaysia sekarang kembali melakukan serangan. Radi Makdin kurang cermat umpannya, diambil alih oleh Sutrisno. Rulinere kurang cermat menguasai bola, sementara Lee Kim Hong. Hasim Mustafa yang dituju, kandas Sutrisno datang bantu Gunalan. Hasim Mustafa, tapi bola sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Dan sebelumnya apa yang terjadi saudara-saudara, sebenarnya handsball yang kita saksikan, tapi bahkan wasit Bongkat melihat bola itu keluar lapangan permainan dan terjadilah sepak pojok yang ketiga untuk Malaysia pada babak kedua ini. Hasim Mustafa, bola salah yang dituju. Lavindran masih dapat Ricky Yaakob sekarang. Berlomba dia dengan Lavindran. Namun Lavindran dapat mengambil alih bola dari kaki Ricky Yaakob. Bola salah yang dituju. Rupanya Lavindran sekarang menguasai bola sepenuhnya. Marzuki Nyamat melakukan pelanggaran ketika Lavindran tadi ingin melampaui dia. Dan tendangan bebas untuk Malaysia dilakukan dihadapi oleh Gunalan. Gunalan sekarang menguasai bola. Nasir Yusof dapat dikuasai dengan tepat sekali oleh penjaga gawang Indonesia, Pondiran Meka. Kandas lagi serangan Malaysia. Azhari Rangkuti, Robbie Darwish, masih menguasai bola dia Robbie Darwish. Rulinere yang dituju, kembalikan pada Azhari Rangkuti. Masuknya pada Sutrisno, tapi kandas kaki Lavindran. Hasim Mustafa, kuasa oleh Dola Saleh, dihentikan oleh Marzuki Nyamat, saudara-saudara, pada Sutrisno. Budi Wahyono, Rulinere yang dituju namun dihadang oleh Lavindran dan lemparan ke dalam untuk Malaysia. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Gunalan. Masukkan. Ya, Gunalan sudah melakukan lemparan ke dalam pada Radi Makdin, diambil alih oleh Rulinere sekarang. Umpan terobosan maksudnya, namun kandas di Wilastra. Bersama dia dengan Radi Makdin. Kembali pada Jelani Wilastra, dibayang oleh Azhari Rangkuti. Melebar ke kiri dia. Masih kembalikan pada Radi. Nasir Yusof. Umpan terobosan yang dimaksud gagal di kepala Darwish. Kembali pada Nasir Yusof. Kandas lagi oleh Heri Keswanto. Bola jatuh dikejar oleh Rulinere. 1, 2, 3 pemain Malaysia dan pemain Indonesia. Ricky Yaakob sekarang menguasai bola.
Satu tendangan langsung dari Ricky Yaakob dari jarak jauh, saudara-saudara. Walaupun tendangan lengkung yang dilepaskan oleh Robi Darwis tadi, tapi karena melambung jauh tinggi di atas Mister Jawang daripada Raini Jamil, sehingga kandas lagi serangan Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung 32-46 detik. Saudara-saudara, kita lihat bola dihadapi penjaga gawang Raini Jamil dari Malaysia. Masih melihat temannya yang berdiri bebas. Yang dituju adalah Dola Saleh, sundul oleh Robi Darwis, teruskan Heri Kiswanto, tapi didorong dia oleh Jelani Wilastera. Jelani ditegur oleh wasit dan tendangan bebas tentunya untuk Indonesia. Tendangan bebas dihadapi oleh Robi Darwis kerjasama dengan Rangkuti sekarang. Rangkuti kembali lagi pada Robi Darwis. Kita lihat Indonesia membangun serangan dari bawah lewat kaki Robi. Masih Robi kerjasama dengan Budi Wahyono dengan Sutrisno. Tembak Sutrisno. Juga masih kurang tepat ke mulut gawang. Tembakan jarak jauh yang dilepaskan oleh Sutrisno tadi dan hanya mengakibatkan out gawang untuk Malaysia. Gunalan kerjasama dengan penjaga gawangnya Raini Jamil. Kembali lagi pada Gunalan. Kali ini kembali Malaysia membangun serangan. Nasir Yusuf berhadapan Nasir dengan Rangkuti. Gunalan lagi. Bola dikuasai oleh Rangkuti. Masih Rangkuti, saudara-saudara, umpannya pada Ribut Waidi, tapi disapu oleh Jelani Wilastera. Kandas di kaki Salim Mahmud sekarang. Kembali serangan balik dari Malaysia datang. Umpan pada Dola Saleh, offside Dola. Walaupun dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Pemirin Meka, sempat bertabrakan, akan tetapi saudara-saudara jelas terlihat offside dan hakim garis juga sudah mengangkat bendera. Kita lihat Dola Saleh masih tergeletak akibat tabrakan dengan Pemirin Meka. Walaupun bola tadi bergulir ke gawang Pemirin Meka, dalam gerak laman saudara lihat Dola Saleh yang berada dalam posisi offside. Kendati pun wasit telah meniupkan peluit, akan tetapi seperti ia tidak menghiraukan dan langsung saja melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Pemirin mengangkat kaki tinggi dan tabrakan dengan Dola Saleh. Kita lihat bola masuk ke gawang Pemirin, akan tetapi tentunya gol ini tidak sah dan cepat dianulir oleh wasit. Dola Saleh masih tergeletak saudara-saudara saat ini, dan ofisial Malaysia juga terpaksa memasuki lapangan pertandingan. Bangkit kembali Dola, kapten dari Malaysia, dan masih mampu terus untuk bermain. Lebih 100.000 penonton menyaksikan final sepak bola ini, termasuk kita lihat Bapak Wakil Presiden dan Ibu Maria Hadi Kusuma. Ruli Neri sekarang. Umpannya pada Ricky Yaakob. Kurang baik umpan Ruli tadi, terlampau tajam atau keras. Out gawang untuk Malaysia. Kita lihat Raini Jamil pada Salim Mahmud. Kembali lagi pada Raini Jamil, penjaga gawang Malaysia. Masih 0-0 kedudukan, sekitar 9 menit lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai. Kedudukan masih 0-0, kita nantikan saudara. Raini Jamil yang dituju Nasaruddin. Marzuki sundul. Kandas di kaki Yunus. Pada Ribut Waidi maksudnya. Kita lihat berkejaran atau adu cepat tadi Ribut Waidi dengan Salim Mahmud. Akan tapi bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan out ball untuk Malaysia. Salim Mahmud lemparkan ke dalam. Kita lihat bola dikuasai oleh barisan pertahanan Malaysia. Ravindran bersama dengan penjaga gawangnya Raini Jamil. Salim Mahmud.
yang dituju Radi. Kembali lagi pada Salim, bek kiri menyerang dari Malaysia ini. Nasir Yusuf, tandas di kaki Jelani. Kembali pada Dola Saleh atau Nasir Yusuf. Jelani, Sutrisno sekarang pasai bola. Masih Sutrisno, banyak pada Ricky Yaakob maksudnya, tapi Ricky dikawal dua pemain lawan. Dihalau oleh Jelani. Dan ada pergantian pemain, saudara-saudara. Kelihatannya nomor 17 Nazaruddin keluar dari Malaysia. Ia digantikan oleh Yunus Alif. Nazaruddin keluar, nomor punggung 17 digantikan oleh Yunus Alif, nomor 10. Sudah lakukan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Robi Darwis sekarang pasai bola. Umpannya pada Sutrisno. Dan sekarang Budi Wahyono. Masih Budi Wahyono mencoba melakukan gerak tipu. Ada Rulinere turut membantu. Tandas bola di kaki Robi Darwis. Tembak langsung Robi. Jauh dari bidang sasaran. Tendangan langsung Robi Darwis tadi. Dan lagi out gawang untuk Malaysia. Penjaga gawang yang Raini Jamil yang melakukan tendangan gawang ini. Nasir Yusuf atau Hasim Musapa yang dituju. Tandas bola di kaki Gunalan. Tindakan penyelamatan saja kepada penjaga gawangnya. Penjaga gawang Malaysia sekarang pada Rapindran. Masih Rapindran kuasai bola. Kembali lagi pada penjaga gawang Raini Jamil. Kita lihat saudara-saudara, Raini Jamil masih mempermainkan bola. Yang dituju adalah Radi Madin. Kurang baik tendangan Raini Jamil tadi. Outball saja untuk Indonesia lakukan oleh Heri Kiswanto. Kita lihat berikan pada Muhammad Yunus. Kembali lagi pada Heri Kiswanto. Sekarang Heri pada Ribut Waidi maksudnya. Tandas di kaki Rangkuti. Ambil alih Ribut Waidi. Kembali Rangkuti lagi. Outball Indonesia. Rangkuti akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita nantikan. Ternyata berikan pada Rulinere. Jadi sepak sudut lagi untuk Indonesia, merupakan yang ke-6 kalinya pada babak yang kedua. Dilakukan oleh Muhammad Yunus, saudara-saudara, sepak sudut yang ke-6 babak kedua ini untuk Indonesia. Kita nantikan. Muhammad Yunus lakukan sepak sudut tepat pada posisi penjaga gawang Raini Jamil. Untuk sementara patah serangan dari Indonesia dan bola dikuasai oleh Lee Kin Hong atau Hasim Musapa. Kerjasama dengan Radi Madin. Jelani Wilastra sekarang. Dan dia bekerja sama pula dengan Lee Kin Hong. Tandas bola di kaki Robi Darwis. Masih Robi Darwis kuasai bola. Bersama dengan Heri. Laman Heri, umpannya pada Ribut Waidi maksudnya atau Rulinere. Sundul Lee Kin Hong lagi. Coba dibantu oleh Rangkuti. Kita lihat saudara-saudara. Mata serangan dari Indonesia lagi. Tembak langsung saja. Lunak. Satu tendangan spekulasi tadi dikuasai baik oleh penjaga gawang Malaysia. Sekitar 3 menit lagi saudara-saudara. Pertandingan babak keduanya akan selesai. Dan sekali lagi apabila kedudukan tetap 0-0, akan dilakukan pertandingan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Dan bila masih 0-0 juga, tentunya akan dilakukan adu tendangan penalti.
Raini Jamil, tandas di kepala Marzuki. Out ball untuk Malaysia. Salim melakukan lemparan ke dalam ini, berikan pada Nasir Yusuf. Tandas di kaki Rangkuti dan Rick Yakob coba berikan sundulan pada Ribut Waidi, tapi berhadapan Ribut dengan Salim Mahmud, terjatuh. Kita lihat saudara-saudara, pemain sayap Indonesia Ribut Waidi bertepatan juga dengan bola meninggalkan lapangan pertandingan, maka terjadi lemparan ke dalam untuk Malaysia. Salim melakukan lemparan ke dalam ini, dia berikan pada Radi, tandas di kaki Robi, kerjasama dia dengan Ricky, dan sekarang datang serangan lagi lewat kaki Sutrisno, tembak langsung Trisno. Bola lunak tadi dikuasai baik oleh Raini Jamil, penjaga gawang Malaysia. Kita lihat saudara-saudara, Raini Jamil kuasai bola. Bersama dia dengan Salim Mahmud. Lalu lagi pada Raini Jamil. Seperti mengulur waktu kelihatannya saudara-saudara kesebelasan Malaysia ini, karena sekitar 1 menit lagi pertandingan babak keduanya akan selesai. Hasim yang dituju, Sulul Robi, tandas di kaki Jelani sekarang. Umpan terobosan maksud Jelani, tapi terlampau keras dan dikuasai pemiring mereka. Kiswanto, Ribut Waidi yang dituju, sundul oleh Salim. Rick Yakob bersama Ricky dengan Rangkuti. Umpan sekarang kita lihat saudara, berikan pada Sutrisno. Umpan Trisno kotak penalti, sundul Ribut Waidi. Dikuasai oleh Hasim Mustafa sekarang. Sundulan Ribut Waidi tadi tepat pada posisi penjaga gawang Malaysia. Lee Kin Hong kuasai bola. Tinggal menunggu detik-detik saja saudara-saudara, pertandingan kedua ini akan selesai. Wasit telah menentukan peluit panjang, selesai pertandingan babak kedua. Dengan demikian saudara-saudara, akan diadakan pertandingan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, karena sampai dengan 2 kali 45 menit kedudukan masih tetap imbang tanpa gol 0-0. Dan kita lihat saudara-saudara, para penonton, bagaimana kami katakan tadi, lebih dari 100.000 yang menyaksikan jalannya pertandingan final ini, menanti dengan sabar siapakah yang akan keluar sebagai juara merebut medali emas untuk cabang olahraga sepak bola. Untuk medali perunggu, sebagaimana saudara ketahui, sudah direbut oleh Thailand setelah dalam pertandingan tanggal 19 September kemarin malam mengalahkan kesebelasan Birma yang terdiri dari pemain-pemain muda usia rata-rata umur 17 tahun dengan angka yang cukup telak 4-0. Dengan demikian saudara-saudara, Thailand harus puas mendapatkan perunggu pada SEA Games ke-14 di Jakarta ini. Dan kelihatannya memang Jakarta merupakan tempat untuk mendapatkan perunggu bagi Thailand, karena pada tahun 1979 saat SEA Games diselenggarakan di Jakarta, Thailand juga ketika itu merebut medali perunggu, dan emas waktu itu direbut oleh Malaysia, perak oleh Indonesia. Saudara-saudara, baru saja diumumkan oleh announcer di Stadion Utama Senayan, Jakarta ini, setelah selesai pertandingan sepak bola final ini akan dilakukan upacara penutupan Pekan Olahraga Asia Tenggara ke-14 yang nanti secara resmi akan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Umar Wirahadi Kusuma. Baiklah saudara, sedikit mengulas jalannya pertandingan 2 kali 45 menit tadi. Kembali rekan saya Joko Kitoyo. Saudara penonton, kalau kita perhatikan
babak kedua yang baru saja berlangsung, sehingga satu peluang dan yang perlu dapat kita lihat adalah peluang yang paling akhir di mana terjadi kemelut salah satu umpan, namun dapat ditinju oleh penjaga gawang Raini Jamil tadi. Dan satu hal lagi, beberapa kali peluang yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia dengan melepaskan tendangan-tendangan keras dari jarak jauh, namun tendangan tidak tepat pada sasaran atau pada mulut gawang, sehingga peluang-peluang tadi sebenarnya banyak berperanan. Bila mana pada babak pertama kesebelasan Indonesia tidak bermain dengan penuh dan dengan penuh semangat yang tinggi, sehingga agak berdebar-debar. Kalau tidak salah pada babak pertama begitu, Bung Abraham ya? Sebenarnya memang Bung Joko, kalau kita melihat pemain-pemain Indonesia agak sedikit tegang tampil dalam babak final ini. Kalau di atas kertas, sebenarnya tim kita boleh dikatakan unggul dari Malaysia. Pertama, Malaysia kali ini tampil tanpa Zainal Abidin, ujung tombaknya yang cukup disegani di kawasan ASEAN. Dan kalau kita melihat Malaysia bertemu dengan Birma, hasilnya adalah imbang 2-2. Sedangkan kita dapat mengalahkan Birma dengan angka yang cukup telak 4-1. Jadi memang di atas kertas banyak para pengamat memperkirakan tim kita lebih unggul dari Malaysia. Akan tetapi bola memang pudar, pertandingan belum selesai dan sama-sama masih kita nantikan. Kita lihat Kapten Rick Yaakob bersama Kapten dari Malaysia Dola Saleh sedang menghadapi wasit Thailand terus untuk memberi tempat pada pertandingan 2 kali 15 menit pertandingan tambahan ini. Kembali Bung Joko. Saudara penonton, memang benar bahwa pemain-pemain Indonesia tegang dalam menghadapi kesebelasan Malaysia ini. Tapi sebaliknya, kesebelasan Malaysia tidak pelak lagi kalau mereka mengetahui taktik permainan Indonesia ketika menghadapi Burma. Dan ciri khas daripada kesebelasan Malaysia ini, sesaat mereka melakukan pertahanan. Pertahanan yang cukup berlapis, sehingga 9 pemain yang berada di depan ditarik ke belakang. Demikian juga waktu melakukan atau mengalirkan serangan ke barisan lawan ataupun ke pertahanan lawan, hampir bersamaan dia lini tengah yang mengalirkan bola ke jantung pertahanan lawan, dia memperkuat dengan 4-5 pemainnya. Sedangkan 4 pemain belakangnya mendukung untuk menghalau serangan balik dari kesebelasan lawan. Nah, itulah saudara-saudara yang bisa kami berikan. Namun yang jelas, penonton di mana saja berada di seluruh tanah air bersama-sama dengan kita semua menyaksikan jalannya pertandingan ini. Apakah 2 kali 15 menit yang akan kita nantikan ini demikian juga halnya. Sementara bola sudah diletakkan di titik putih dan dihadapi oleh pemain Malaysia, Yunus Alif, serta kapten kesebelasan Dolah Saleh. Wasit Poncaib sudah memberikan aba-aba bahwa permainan sesaat lagi akan dimulai. Dolah Saleh dan Alif Yusuf sudah menghadapi bola. Iya, kita nantikan saudara penonton 2 kali 15 menit. Sementara sekarang bola dikuasai oleh pemain-pemain Malaysia. Radi bersama dia dengan Hasim Mustafa, namun dibayang oleh Marzuki Nyamat. Dengan cepat sekali Ruli Nere sekarang menguasai bola. Umpan terobosan dari Ricky Yaakob, namun kandas kaki Lafrindran, tapi ribut Waidi ataupun Budi Wahyono yang sudah berdiri offside. Sebelumnya rupa-rupanya terjadi pelanggaran, Bung Abraham. Ya, pada saat umpan terobosan tadi kelihatan Ricky Yaakob berkelit untuk masuk ke daerah pertahanan Malaysia, dan disinilah terjadi pelanggaran, sehingga walaupun hakim garis mengangkat bendera menyatakan offside Budi Wahyono tadi, tetapi wasit menyatakan tendangan bebas untuk Indonesia akibat pelanggaran tadi. Erik Keswanto sekarang umpan terobosan pada Sari Rangkuti maksudnya, namun kandas Marzuki Nyamat. Dikejar oleh Ribut Waidi.
satu umpan terobosan yang balik dengan cepat sekali tadi. Dikejar oleh Ribut Waidi. Kendati pun Ribut Waidi dibayang-bayangi oleh Lee Kim Hong. Namun dengan cepat sekali pada gerakan lambat sudah jelas. Ribut Waidi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dengan cepat sekali. Walaupun dikejar oleh Lee Kim Hong. Namun masuki kotak penalti dari jarak jauh melepaskan tendangan menyusur tanah. Gagal diterkam oleh Raini Jamil penjaga gawang Malaysia. 1-0 pada perpanjangan waktu 2 kali 15 menit ini pada menit pertama atau 1 menit 12 detik. Jala ataupun gawang Malaysia tergetar oleh tendangan Ribut Waidi. Saudara-saudara, 1-0 kedudukan. Gol untuk Indonesia diciptakan oleh Ribut Waidi pada menit pertama dalam 15 menit pertama perpanjangan waktu. Satu oleh Marzuki. Out gawang untuk Malaysia. Salim Mahmud sekarang kuasai bola bersama dengan penjaga gawangnya Raini Jamil. Oleh Robi Darwis. Jelani Wilastra bersama dengan Nasir Yusuf. Masih Nasir Yusuf berhadapan dengan Marzuki Nyakmat. Pelanggaran dilakukan oleh Marzuki Nyakmat terhadap Nasir Yusuf. Kita lihat wasit dari Thailand memberikan tendangan bebas untuk Malaysia. Dihadapi oleh Salim Mahmud, saudara-saudara. Akibat pelanggaran dilakukan oleh Marzuki tadi. Lalu pada Dola Saleh tidak tepat sundulannya tadi. Anak out gawang untuk Indonesia. Dengan gawang kita lihat dihadapi oleh Ponirin Meka. Ribut Waidi yang dituju. Rick Yakob. Oh, kita lihat Lee Kim Hong tadi mendorong Rick Yakob, tapi wasit tidak melihat hal ini dan kandas bola di kaki Rangkuti. Kerjasama dia dengan Robi Darwis. Masih Robi. Ya, Robi pada Marzuki dan sekarang Ponirin Meka. Muhammad Yunus kuasai bola. Dari Kiswanto. Bersama dengan Rangkuti. Masih Rangkuti. Rulinere. Kandas di kaki Yunus. Nasir Yusuf sekarang. Rebut oleh Rulinere. Nampaknya pada Budi Wahyono atau Sutrisno. Masih Budi Wahyono, saudara-saudara. Kita lihat kerjasama dengan Sutrisno. Rick Yakob. Masih coba dijemput oleh Heri Kiswanto. Rick Yakob lagi. Sundulan Ricky kurang terarah ke mulut gawang. Hanya out gawang untuk Malaysia. Kita lihat bola dikuasai oleh Gunalan. Bek kanan dari Malaysia. Bersama dia dengan Ravindran. Datang lagi serangan Indonesia lewat kaki Kapten Ricky. Iya, umpan pada Ricky Yakob terobosan maksudnya terlalu keras. Tindakan penyelamatan Gunalan kepada penjaga gawangnya Raini Jamil. Yang dituju Nasir Yusuf, saudara-saudara. Oh, Ponirin kuasai bola. Kita lihat Ponirin berhadapan dengan Nasir Yusuf. Rulinere yang dituju, Sundul Jelani. Umpan pada Nasir Yusuf. Dola Saleh. Halau oleh Heri Kiswanto. Coba dijemput Budi Wahyono. Tapi kandas bola di kaki Jelani Wilastra sekarang.
Lagi pada Dola Saleh, Sundul Marzuki. Ribut Sundul juga. Ruli Nere. Oh, kandas di kaki Likin Hong dan Gunalan. Offside. Pemain lini depan Malaysia berada dalam posisi offside, sehingga tendangan bebas untuk Indonesia. Kita lihat dihadapi oleh Robi Darwis. Marzuki Nyamat. Robi lagi. Penjaga gawang Ponirin Meka. Marzuki Nyamat. Ponirin Meka. Yang dituju adalah Ricky Yaakob. Ricky, kita lihat saudara-saudara, tembak. Sedikit kurang terarah tembakan Ricky Yaakob tadi ke mulut gawang Malaysia. Dan lagi hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk Malaysia. Salim Mahmud pada penjaga gawangnya Ravindran. Raini Jamil. Nasir Yusuf yang dituju. Sundul Rangkuti, ribut Sundul. Jelani, Ruli Nere. Oh, sapu Likin Hong. Jelani sapu, kandas di kaki Heri Kiswanto sekarang. Kerjasama dengan Rangkuti dia. Teruskan pada Budi Wahyono. Sutrisno sekarang. Likin Hong halal. Dengan demikian saudara-saudara, out ball untuk Indonesia. Dan lemparan ke dalam ini dilakukan oleh Sutrisno pada Heri Kiswanto. Kurang cermat Heri. Yunus Alif. Terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Malaysia. Kelihatannya dilakukan oleh Gunalan Karupiah. Oh, wasit juga melihat satu pelanggaran tadi saudara-saudara, maka tendangan bebas yang dilakukan oleh Gunalan Karupiah ini. Dolah yang dituju, sundul oleh Robi. Ada juga kita lihat Yunus Alif tadi, tapi dia dikal oleh Ruli Nere, walaupun mengakibatkan sepak sudut yang pertama dalam 15 menit pertama. Dilakukan oleh Hasim Mustafa. Kita lihat bola tadi juga coba direbut oleh Ponirin dan mengenai kepala salah seorang pemain depan Malaysia, sehingga terjadi tendangan gawang saja untuk Indonesia. Ponirin Meka lakukan tendangan gawang ini. Sutrisno. Ricky Yaakob bersama dengan Heri. Masih Heri Kiswanto, saudara-saudara kuasai bola. Rangkuti, ribut YD sekarang. Oh, dibuang saja oleh Salim Mahmud. Dan terjadi lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ribut lakukan pada Rangkuti. Sundul Ravindran, Yunus Alif, halau. Outball untuk Indonesia. Lemparan ke dalam lakukan oleh Sutrisno pada Marzuki Nyamat. Marzuki kerjasama dengan Robi Darwis. Dan sekarang kita lihat bola dikuasai oleh Muhammad Yunus. Heri Kiswanto. Nasir Yusuf. Kerjasama dia dengan Dola Saleh. Kandas di kaki Yunus. Rangkuti. Ruli Nere sekarang.
Oh, sundul oleh Lee Kin Hong. Radi Madin. Marzuki sundul. Robi Darwis kerjasama kita lihat dengan Marzuki Nyamat, saudara-saudara. Ada seorang pemain Malaysia yang tergeletak, tapi wasit belum meniupkan peluit untuk menghentikan sejenak pertandingan. Ruli Neri sekarang kita lihat berhadapan dengan Salim Mahmud. Saudara-saudara, sesaat pertandingan ini dihentikan, ada pelanggaran kelihatannya tadi, Bung Joko. Memang sebenarnya bukan satu pelanggaran ketika dia menyontek bola tadi. Dapat ditahan dan mengenai salah satu kaki pemain dari Indonesia. Sehingga kesalahan ini terletak pada Nasir Yusuf sendiri. Karena dia tidak melihat bahwa dengan cepat sekali ingin menggulirkan bola ke kawan, tetapi tidak tahu bahwa lawan berada di sampingnya. Saudara-saudara, masih 1-0 kedudukan untuk Indonesia. Raini Jamil yang dituju Dola Saleh, sapu oleh Marzuki, teruskan oleh Ribut Waidi. Rick Yakob, wah didorong Rick Yakob, kelihatan jelas didorong oleh Ravindran, Joko. Bukan hanya didorong, bahkan Ravindran menggait kaki Ricky Yakob. Namun ini ya mungkin salah satu cara permainan, sehingga bukan Ricky yang sakit ataupun cedera, namun bahkan Ravindran ketika selesai menggait, kakinya pun tertekuk pula, sehingga dialah sekarang yang mengalami kesakitan dan terjatuh. Seperti halnya kita lihat dan kita saksikan, saudara-saudara, pada adegan lambat ini. Setelah kop duel terjadi, Ricky Yakob ingin mengambil. Nah, kita lihat bahwa jatuhnya Ravindran adalah kepala dulu, sehingga dengan demikian maka Ravindran jelas jatuhnya tidak menempatkan posisi pada yang sebenarnya, malah sekarang malah bertambah sakit dengan dirinya sendiri. Tetapi tidak apa, Bung Abraham, karena sekarang permainan sudah berlangsung kembali. 13 hampir 14 menit, saudara penonton. Perpanjangan waktu 2 kali 15 menit ini belum berubah keadaan, masih tetap 1-0 untuk sementara bagi Indonesia yang diciptakan oleh Ribut Waidi pada menit pertama 21 detik. Indonesia mulai memperlambat permainan untuk menyelesaikan waktu 2 kali 15 menit atau 15 menit yang pertama ini. Ricky Yakob sekarang, Budi Wahyono yang dituju, dibayang-bayang oleh Ravindran. Masih menguasai bola Budi Wahyono. Ribut Waidi yang dituju, Ruli Nere. Heri Keswanto seperti adegan lambat ini memanfaatkan bola lambung. Ribut Waidi kembali menguasai bola, bayang oleh Gunalan, umpan tarik. Satu umpan lambung yang cukup bagus sekali dari Ribut Waidi tadi, bahkan hampir jatuh di sudut pojok sebelah kanan gawang dari Raini Jamil. Saudara penonton, 15 menit perpanjangan atau 15 menit yang pertama telah selesai. Wasit Bonker dari Thailand sudah meniup peluit. Sekarang kedua kesebelasan berpindah tempat. Indonesia yang menggunakan kostum merah putih beralih atau berpindah tempat di sebelah kanan layar televisi saudara-saudara. Sedangkan kesebelasan Malaysia dengan kostum kuning-kuning berada di sebelah kiri. Hampir penuh sesak, dan kenyataannya penuh sesak, saudara penonton, bahwa tidak ada celah di Stadion Utama Senayan Jakarta ini. 100.000 lebih yang menyaksikan jalannya final pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia ini. Bola dihadapi oleh Ricky Yakob dan Ruli Nere. Ke belakang pada Marzuki Nyamat.
Maksudkan adalah Yunus. Sedang saja pendek pada Heri Kiswanto. Umpan terobosan Ricky Yaakob. Satu kutak-kutik Ricky Yaakob tadi ternyata dapat diketahui lawan dan disapu saja tadi oleh Wilastra. Namun bola yang jatuh di kaki Muhammad Yunus jatuh keluar lapangan permainan dan terjadilah sepak pojok yang pertama di perpanjangan waktu 2 kali 15 menit ini. Sudah dilakukan handball saudara-saudara, namun wasit Bonker tidak melihat. Robbie Darwish. Ya, wasit Bonker terkena bola. Umpan dari Robbie Darwish tadi. Marzuki Nyamat. Malaysia sekarang mulai melakukan serangan balik. Pondiren Meka menyundul bola tadi untuk menghalau serangan yang gencar dari Malaysia. Sementara Rangkuti sekarang bekerjasama dengan Ricky Yaakob. Masih berkutak-kutik Ricky. Sutrisno sekarang menguasai bola. Pelanggaran Ruli Nere saya kira. Ya, Ruli Nere disikut dan ditarik punggungnya oleh Jelani Wilastra. Terlihat jelas pula oleh wasit dari Thailand. Dan tendangan bebas untuk Indonesia, saudara-saudara. Tidak berapa jauh dari kotak penalti Malaysia. Kita nantikan tendangan bebas ini dihadapi oleh Heri Kiswanto. Terjadi pada menit kedua, 15 menit kedua. Masih disundul oleh Ravindran, sapu oleh Jelani. Heri lagi. Offside. Kita lihat tadi saudara-saudara, Ricky Yaakob berada dalam posisi offside dan tendangan bebas untuk Malaysia. Sekarang bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Malaysia, Raini Jamil. Wilastra sekarang menguasai bola, dibayang-bayang oleh Ruli Nere. Dibuang saja keluar lapangan oleh Ruli Nere. Lemparan ke dalam untuk Malaysia. Mahmud sekarang akan lakukan lemparan ke dalam. Alif Yusuf, Mahmud. Diambil oleh Robbie Darwish tadi. Gunalan. Masih dikuasai bola oleh Gunalan. Disapu tadi oleh Azhari Rangkuti. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, keduanya tergeletak jatuh. Ya, pada saat hendak merebut bola, Rangkuti dan Gunalan, kita lihat tadi berhadapan. Dan Rangkuti menghayunkan kakinya. Dalam gerak lamban saudara saksikan bagaimana Rangkuti bertabrakan dengan Gunalan, menghayunkan kakinya. Dan kami kira sama-sama mengenai bagian betis dari kedua pemain ini, baik Gunalan maupun Rangkuti. Karena saudara-saudara, kedua-duanya tergeletak saat ini. Dan juga kami lihat, waktu pertandingan ini dihentikan sejenak, dimanfaatkan pula oleh Ravindran untuk meminum air atau meneguk sedikit air. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan, Bung Joko. Tapi ini satu lambang persahabatan bahwa pesta olahraga Asia Tenggara ke-14 ini bukan hanya kekalahan dan kemenangan yang dicari, tapi persahabatan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini. Itulah satu cerminan, Bung Abraham. Ya, baiklah saudara-saudara. Dan bangkit pula dua pemain yang sedikit mengalami cedera ini. Kita lihat baik Gunalan maupun Rangkuti. Kita lihat masih memanfaatkan air minum. Bahkan penonton pun ikut berpartisipasi memberikan air kepada para pemain. Saudara-saudara, baiklah kita lihat pertandingan kembali dilanjutkan dan tendangan bebas diberikan untuk Indonesia, dilakukan oleh Robbie Darwish.
Robi lakukan tenang bebas ini. Yang dituju Ricky Yaakob. Terjadi pop duel, kita lihat ada Ruli Nere. Budi Wahyono sekarang berbahaya. Berhadapan Budi Wahyono dengan penjaga gawang. Masih Budi Wahyono kuasai bola, saudara-saudara. Mengenai lagi badan Lee Kin Hong. Satu peluang dihadapi oleh Budi Wahyono. Robi dari Sundul. Rangkuti Ruli Nere. Masih Ruli Nere kerjasama dengan Budi Wahyono. Pada Ricky Yaakob maksudnya Budi Wahyono, tapi terlampau keras dikuasai penjaga gawang Malaysia. Dan sekarang Jelani Wilastra kerjasama dia dengan penjaga gawang Raini Jamil. Robi out ball untuk Malaysia. Lemparan ke dalam lakukan oleh Hasim Mustafa pada Nasir. Halau oleh Sutrisno. Lagi terjadi lemparan ke dalam untuk Malaysia. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Gunalan Karupiah. Berikan pada Nasir Yusuf. Lepas atau dibuang lagi oleh Robi. Masih lemparan ke dalam untuk Malaysia. Kali ini Nasir yang lakukan. Nasir Yusuf pada Radi. Dan sekarang Gunalan ambil alih Nasir lagi. Ada kita lihat Hasim. Tema lepas ke gawang. Tidak tepat. Hanya out gawang, saudara-saudara, untuk Indonesia. Tendangan gawang dihadapi oleh Ponirin Meka. Satu 0 kedudukan untuk Indonesia. Bila kedudukan 1-0 ini masih bertahan, saudara-saudara, sekitar 8 menit lagi pertandingan ini akan selesai. Kita nantikan Ricky Yaakob terjadi kopdol dengan Lee Kin Hong. Landas di kaki Rangkuti. Dan sekarang Jelani Wilastra kuasai bola. Kerjasama dia dengan Adola. Pelanggaran dilakukan oleh Marzuki Nyamat kelihatannya, Bu Joko. Ya benar, Marzuki Nyamat mencoba untuk menggait kaki Wilastra tadi sehingga terjadi pelanggaran. Tendangan bebas, saudara-saudara, untuk Malaysia. Hampir semua pemain Malaysia berada di daerah pertahanan Indonesia. Sundul Robi. Dan sekarang Ricky Yaakob, serangan balik cepat. Kerjasama dengan Heri Kiswanto. Kembali lagi pada Ruli Nere dan Ricky Yaakob. Tapi lebih cepat Rapindran melakukan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawangnya Raini Jamil. Yunus Alif yang dituju kurang baik. Bola yang diberikan oleh penjaga gawang Malaysia. Terjadi lemparan ke dalam untuk Indonesia. Lemparan ke dalam ini nampaknya dihadapi oleh Muhammad Yunus. Muhammad Yunus berikan pada Ruli Nere. Sapu oleh Salim. Marzuki juga halau. Ricky Yaakob sekarang kuasai bola. Kerjasama dia dengan Sutrisno. Masih Trisno kuasai bola. Ambil lagi oleh Budi Wahyono. Budi Wahyono pada Trisno lagi. Umpan tarik Trisno. Kita lihat ada ribut lagi. Masih dimanfaatkan oleh Heri. Lagi tendangan Heri Kiswanto tadi terlalu keras melewati Mister Raini Jamil. Maka hanya out gawang, saudara-saudara, untuk Malaysia. Kita lihat tendangan gawang dihadapi oleh Raini Jamil. Pada Rapindran. Kembali lagi pada Raini Jamil. Hasim Mustafa yang dituju. Sundul Sutrisno. Coba dikejar Budi Wahyono. Berhadapan dia dengan Gunalan. Outball untuk Indonesia. Wasit mengatakan outball untuk Malaysia.
Sehingga Gunalan yang akan melakukan lemparan ke dalam ini pada Lee Kin Hong. Coba direbut Ricky Yacob. Tandas di kaki Robi. Robi pada ribut Waidi. Dan sekarang Ruli Nere. Ruli Nere kuasai bola. Umpannya pada Ricky Yacob. Lee Kin Hong sundul. Masih Ruli Nere. Tendangan salto Ruli. Ricky Yacob coba sundul. Ada ribut Waidi. Heri Kiswanto. Juga masih tidak tepat, saudara-saudara, ke arah gawang dari Malaysia dalam gerak laman. Saudara saksikan bagaimana kemelut yang terjadi di daerah pertahanan Malaysia. Hanya membentur tiang saja. Out gawang untuk Malaysia. Masih belum berubah keadaan, masih tetap 1-0 untuk Indonesia. Sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan selesai. Marzuki sundul. Jelani Wilastra sekarang kuasai bola. Berhadapan dia dengan Muhammad Yunus. Masih Jelani. Salah umpan Jelani. Heri Kiswanto. Wasit yang terjatuh, saudara-saudara. Ribut Waidi. Halau saja oleh ribut Waidi. Dan terjadi lemparan ke dalam untuk Malaysia. Nasir Yusuf sekarang kasih bola. Ricky dapat rebut bola. Kita lihat kerja sama dia dengan Rangkuti. Kembali pada Ricky Yacob lagi. Umpan terobosan. Ada Lee Kin Hong. Robi Darwis. Jelani Wilastra. Kerja sama dia dengan Salim Mahmud. Umpannya pada Yunus. Sundul oleh Muhammad Yunus. Ruli Nere sekarang. Cepat saudara-saudara kita lihat. Halo oleh Rapindran. Outball untuk Indonesia tentunya. Sekitar 3 menit lagi pertandingan ini akan selesai. Dan sekali lagi saudara-saudara, bila Indonesia menang, maka kita merebut emas untuk pertama kalinya dalam cabang olahraga sepak bola sepanjang kita ikut SEA Games sejak 1977. Marzuki Nyamat kerjasama dengan Muhammad Yunus. Ruli Nere. Ada ribut Waidi sekarang. Apa yang terjadi, Joko? Pelanggaran yang dilakukan oleh Wilastra pada Ruli Nere ketika ingin menguasai bola tadi. Dia digait kakinya sehingga Ruli Nere terjatuh. Ya, dengan demikian saudara-saudara, suatu tendangan bebas lagi untuk Indonesia. Sekitar 2 menit lagi pertandingan ini akan selesai. Kita lihat dihadapi oleh Heri Kiswanto. Tendangan bebas untuk Indonesia. Lakukan Heri. Kurang baik tendangan Heri tadi. Nasir Yusuf, halo bola. Heri, Ruli Nere, Ricky Yacob, Budi Wahyono. Juga terlampau keras tendangan Budi Wahyono. Out gawang saja untuk Malaysia. Lee Kin Hong pada penjaga gawangnya. Heri Kiswanto kasih bola sekarang bersama dengan Ricky Yacob. Ruli Nere, Ricky Yacob, Ruli lagi, dan kanas di kaki Rangkuti. Rangkuti kerjasama dia dengan Sutrisno. Umpan pada ribut Waidi, sundul ribut, tepat pada posisi penjaga gawang. Sekitar 1 menit lagi saudara-saudara pertandingan ini akan selesai. Kita nantikan. Sundul oleh Sutrisno, oleh Rapindran. Trisno halau. Lagi kita lihat out ball saja untuk Malaysia. Gunalan lakukan lemparan ke dalam pada Rapindran. Kembali lagi Gunalan. Yang dituju adalah Hasim Mustafa. Ada Robi Darwis. Out ball lagi untuk Malaysia. Lemparan ke dalam. Sundul lagi oleh Robi. Out ball untuk Malaysia. Dan lemparan ke dalam dilakukan oleh Hasim Mustafa. Beberapa saat lagi pertandingan ini akan selesai saudara-saudara. Hanya menanti detik-detik saja. Sundul Marzuki. Nasir Yusuf.
jauh ke arah sasaran. Tendangan Nasir Yusuf tadi. Dan out ball untuk Indonesia. Kita nantikan saudara-saudara, beberapa saat lagi pertandingan ini akan selesai. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Marzuki Ngamat pada Yunus. Halo Yunus. Dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kali ini masih untuk Indonesia, dilakukan oleh Marzuki. Yunus. Halo lagi. Dan wasit pun telah meniup peluit panjang. Betapa gembiranya saudara-saudara, pemain dan para penonton di Stadion Utama Senayan Jakarta ini. Maka menjadi lengkaplah gelar juara umum yang kita raih dengan mendapatkan emas pertama dalam cabang olahraga sepak bola sepanjang sejarah SEA Games sejak SEA Games 1977. Dengan demikian saudara-saudara, Indonesia merebut medali emas dalam cabang olahraga sepak bola dan Malaysia harus puas dengan medali perak. Saudara-saudara, satu kelengkapan bagi Indonesia di dalam pesta olahraga Asia Tenggara ke-14 ini sudah tercermin dari pertandingan sepak bola 2 kali 45, diperpanjang lagi 2 kali 15 menit dengan hasil 1-0 untuk Indonesia. Boleh dikatakan sempurnalah sekarang Indonesia sebagai juara umum dalam Pekan Olahraga Asia Tenggara yang ke-14. Saudara-saudara, 100.000 penonton di Stadion Utama Senayan Jakarta ini menjadi saksi langsung dari pemain-pemain Indonesia yang berjuang dengan ketat, yang berjuang dengan segala daya dan upaya. Saudara penonton, 11 pemain yang berlaga di lapangan hijau Stadion Utama Senayan ini sudah menunjukkan satu bukti bahwa dunia sepak bola Indonesia sudah mulai nampak terang untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Namun, kebanggaan di hari ini bukan hanya selesai pada hari ini saja. Kebanggaan itu pun harus terus dicanangkan, bahkan terus digemakan. Sehingga bibit-bibit pemain-pemain sepak bola dari sekitar 170 juta bangsa Indonesia ini mampu menggantikan kakak-kakaknya yang kini telah membuktikan diri sebagai pemain-pemain terbaik di tahun 1987. Saudara penonton, tapilah lagi, siapa nyana dan siapa kira bahwa pada malam hari ini Indonesia kembali merebut medali emas yang sudah lama didambakan oleh para pencandu sepak bola, khususnya masyarakat Indonesia, dan lebih khusus lagi tentunya para pemain-pemain sepak bola kita. Dan ini akan membawa keharuman nama bangsa dan negara. 2 tahun lagi, Pekan Olahraga Asia Tenggara yang ke-15 akan berlangsung di Kuala Lumpur. Dan apakah prestasi yang telah dicapai ini mampu dipertahankan ataupun bahkan mampu pula ditingkatkan sehingga menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara ini Indonesia sudah mulai masuk dalam hitungan di dalam percaturan sepak bola. Peristiwa yang cukup bersejarah bagi kesebelasan Indonesia yang sudah memberikan andil adalah ribut Baidi, dan sekarang nampak bendera merah putih dengan segenap pemain kesebelasan Indonesia sudah berada di atas pentas. Ya, ini satu kepuasan tersendiri setelah sekian lama kita tidak pernah memperoleh hasil yang demikian seperti hari ini. Dan segala jerih payah yang kita lakukan akhirnya berbuah juga. Khususnya panpel sepak bola dalam melaksanakan tugas ini merasa puas sekali. Dan selama pertandingan tidak ada apa-apa, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini akan menjadi dorongan yang lebih lagi bagi pembinaan sepak bola di Indonesia.
karena ini adalah awal daripada sesuatu yang memang kita jadikan sasaran kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Bapak Kardono tahun 83-87 ini. Apakah ada suatu pesan khusus kepada para pemain untuk ya katakanlah agar mereka bermain sepenuhnya dan memenangkan pertandingan? Betul, tadi memang dipesankan oleh Bapak Ketua Umum agar supaya semua pemain betul-betul mati-matian karena kali inilah saat yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk mencapai prestasi yang tertinggi. Tentang kesebelasan tamu menurut Bung Nugraha bagaimana? Cukup baik juga, hanya barangkali ini masalah luck, masalah keberuntungan. Keberuntungan rupanya ada di pihak Indonesia. Demikian Bung Azwar. Baiklah Bung Nugraha, selamat dan terima kasih. Satu upacara penghormatan pemenang bagi 3 kesebelasan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pemenang pertama Indonesia dipersilakan untuk naik ke tribun kehormatan. Kesebelasan Indonesia yang dipimpin Kapten Kesebelasan Ricky Yaakob akan naik ke panggung kehormatan. Ricky Yaakob sekarang sudah di panggung kehormatan. Kami mendapat mohon pengalaman dengan medali emas hormat pertama berkenan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk juga menyerahkan mendapatkan salam medali dari emas Ibu Marwira di Kusuma. kepada pemenang pertama. Demikianlah saudara penonton, Indonesia Raya telah bergema di Stadion Utama Senayan, Jakarta.